untuk para dosen UGM. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ning bahwa pada hari ini saya akan memaparkan bagaimana Bapak Ibu semua bisa membuat video pembelajaran yang menarik dengan menggunakan tools yang sudah disampaikan ya di webinar yang lalu. Untuk sesi hari ini saya akan sampaikan juga bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran menarik dengan menggunakan PowerPoint Recorder. Namun setelah itu juga kita akan mencoba mengunggah video pembelajaran yang sudah kita buat tadi ke dalam Microsoft Stream ya. Microsoft Stream itu seperti YouTube-nya, seperti itulah kurang lebih ya Bapak Ibu pada Office 365 di tenan institusinya Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kita akan coba mengunggah video pembelajaran kita juga ke sana. Lalu setelah itu juga kita akan mengintegrasikan video-video pembelajaran yang sudah kita buat ke Microsoft Teams kita gitu. Jadi nanti ada 3 ya paling tidak Bapak Ibu aplikasi yang akan kita gunakan. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung mulai. Nah, ini dia tadi tujuan webinarnya, menghadirkan video pembelajaran yang lebih engage. Dan kedua, memberikan gambaran bagaimana meningkatkan engagement ya pada pembelajaran berbasis asinkron. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita menggunakan video ketika kita mau menyampaikan pembelajaran? Video merupakan sebuah alat yang sangat powerful, Bapak Ibu, karena video ini bisa mengantarkan pesan, ya, pesan yang ada audio dan juga visualnya, sehingga mahasiswa yang melihat video tersebut itu bisa terangsang pikirannya dalam proses pembelajaran. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, membuat video pembelajaran yang baik itu yang seperti apa? Ya, tentu ketika kita membuat video pembelajaran itu bukan hanya recording kita mengajar di kelas saja, Bapak Ibu, atau seadanya seperti itu ya. Ketika kita membuat video pembelajaran, tentu kita sudah harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti video yang kita hasilkan itu juga berkualitas dan benar-benar sesuai dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk membuat video pembelajaran yang baik, video tersebut harus terstruktur, Bapak Ibu. Jadi, bisa kita mulai dari membuat storyboard-nya mungkin Bapak Ibu ya, agar sesuai dan selaras dengan lingkungan belajar. Lalu selanjutnya videonya ini juga harus bisa dimengerti oleh mahasiswa dan menggunakan contoh yang sesuai dan otentik Bapak Ibu. Jadi harus runut ya Bapak Ibu, videonya apa, dan nanti misalnya ketika Bapak Ibu memberikan contoh-contoh itu juga harus sesuai dengan pesan yang sedang Bapak Ibu sebenarnya ingin sampaikan. Seterusnya Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu buat itu juga harus mampu mengaktifasi mahasiswa. Artinya videonya itu menggabungkan tugas ya Bapak Ibu atau kuis, juga memungkinkan Bapak dan Ibu untuk melakukan interaksi dengan mahasiswa, misalnya mahasiswa melakukan refleksi atau memberikan penilaiannya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat video pembelajaran, setidaknya ada 4 prinsip utama yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama itu signaling atau cueing, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat video pembelajaran, kita harus menggunakan teks atau simbol untuk menekankan pada informasi yang penting. Seperti itu. Jadi teks atau simbol ini tidak terlalu ramai, sepertinya begitu ya Bapak Ibu, tapi bisa menekankan pada pesan yang sesungguhnya ingin Bapak Ibu sampaikan. Lalu yang kedua, segmenting atau durasi. Ya, durasinya ini harus kita perhatikan Bapak Ibu, karena jika video pembelajaran itu durasinya terlalu panjang, pembelajar kita nanti bisa kesulitan untuk menangkap arus informasi atau kesulitan untuk mengatur informasi yang penting yang harus dia ambil pada saat melihat video itu. Gitu. Jadi sebaiknya
Bapak Ibu membuat video-video dengan durasi yang lebih pendek. Kalau bisa jangan lebih dari 6 menit Bapak Ibu. Di bawah 5 menit itu cukup baik ya. Di sini memang kita harus benar-benar belajar supaya video tersebut bisa efektif dan efisien. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, prinsip lainnya adalah weeding ya, atau menghilangkan informasi yang kurang penting dalam proses memahami informasi penting. Jadi informasi-informasi yang mungkin sebaiknya tidak perlu dicantumkan, atau mungkin kalaupun tidak dicantumkan ya tidak terlalu mengurangi esensi, itu bisa kita hilangkan saja supaya pembelajar kita bisa benar-benar menangkap maksud yang terpenting. Lalu yang keempat adalah matching modality. Jadi kita harus mampu mengombinasikan informasi baik secara verbal ataupun piktorial kepada pembelajar ya, supaya ketika kita melihat sesuatu yang ada gambar dan ada kata-kata pendukung, itu kan pastinya pesannya tersampaikan dengan jauh lebih baik. Nah, lalu bagaimana kita bisa melakukan praktek terbaik ketika kita membuat video pembelajaran? Yang pertama, membuat video lebih pendek. Tadi ya Bapak Ibu, kalau bisa durasinya di bawah 6 menit atau di bawah 5 menit Bapak Ibu. Kalau misalnya videonya Bapak Ibu memang materi yang di-cover cukup banyak, sebaiknya Bapak Ibu penggal saja videonya. Jadi misalnya sesungguhnya menurut yang sudah Bapak Ibu coba atau tes gitu, video ini sepertinya durasinya akan jadi 15 menit. Nah, mungkin lebih baik Bapak Ibu pecah menjadi 3 video dengan durasi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jadi dibikin part 1, 2, dan 3. Atau video berdurasi 3 menit tetapi menjadi 5. Jadi kayak ada seriesnya seperti itu Bapak Ibu. Itu jauh lebih baik daripada Bapak Ibu langsung gabungkan video panjang 15 menit. Ya, tetapi kita juga melihat kebutuhannya Bapak Ibu, karena ada juga video pembelajaran yang sifatnya itu kan, misalnya kita belajar dari narasumber ahli. Misalnya kita mendatangkan narasumber ahli ke kampus kita seperti itu, atau praktisi seperti itu, dan kita melakukan talk show dengan mereka. Nah, mungkin durasinya kan panjang ya Bapak Ibu. Bisa mungkin 30 menit sampai 60 menit. Nah, mungkin itu bisa menjadi jauh lebih panjang. Ya, tetapi kalau misalnya video pembelajaran yang memang kita buat sendiri, usahakan dalam durasi-durasi yang pendek. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, memasukkan talking head secara terbatas. Ya, jadi Bapak Ibu sudah di webinar yang lalu itu sudah mencoba membuat video pembelajaran dengan menggunakan PPT recorder. Bapak Ibu tentu sudah kenal ya apa itu talking head. Jadi ini adalah salah satu fitur yang memang sudah ada pada PowerPoint recorder ya Bapak Ibu. Di mana kita bisa memasukkan wajah kita Bapak Ibu, tampilan wajah kita di dalam video kita, sehingga video kita itu bisa lebih terasa personal ya, karena videonya menunjukkan wajah dari orang yang menyampaikan materi. Jadi mahasiswa kita atau pembelajar kita bisa melihat, oh ini dosennya misalnya adalah Bu Rima, misalnya seperti itu. Akan tetapi kita sesuaikan juga, apabila video ini terlalu banyak kita masukkan talking head video, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget, mungkin talking head videonya cuma di awal aja dibutuhkan Bapak Ibu untuk mengantar masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, mungkin di slide-slide yang berikutnya itu sudah bisa dihilangkan saja talking head videonya. Lalu, Bapak Ibu, yang keempat, kita bisa menambahkan efek visual ya, seperti gambar, simbol, atau video pendek lain, tulisan, dan animasi. Agar lebih engaging ya Bapak Ibu, agar lebih menarik, tidak bosan, dan juga kadang-kala ketika kita menggunakan gambar, simbol, animasi ya, itu berbicara jauh lebih banyak daripada ketika kita memasukkan narasi. Ya, jadi kita bisa menambahkan efek-efek seperti ini. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, nah sebisa mungkin kita membuat video pembelajaran yang interaktif gitu.
Bapak Ibu bisa menambahkan fitur seperti survei, kuis, polling ya atau kolom komentar seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu di dalam satu video ada 2 poin penting yang Bapak Ibu sampaikan. Mungkin di poin pertama setelah selesai Bapak Ibu ada sedikit evaluasi untuk mahasiswa. Baru lanjut videonya ke poin penting yang kedua. Nah, nanti di poin penting yang kedua ada evaluasi lagi. Jadi itu jauh lebih interaktif daripada misalnya mendengarkan saja. Nah, ini bisa Bapak Ibu dapatkan fitur untuk lebih interaktif dengan mahasiswanya dengan menggunakan Microsoft Stream. Nanti akan coba saya demokan juga untuk Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa melihat bagaimana bisa interaktif dengan pembelajar kita menggunakan Microsoft Stream ini. Lalu Bapak Ibu, praktik terbaiknya juga adalah dengan menyertakan identitas institusi, versi rujukan, dan narasumber. Jadi ketika Bapak dan Ibu membuat video pembelajaran, hal-hal ini mohon diperhatikan. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita beralih ke Microsoft Stream. Microsoft Stream ini adalah salah satu aplikasi Bapak Ibu video server pada Office 365, di mana di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa mengunggah video-video yang sudah Bapak Ibu punya, lalu bisa Bapak Ibu buatkan channel-channelnya untuk mengkategorikan video-video Bapak Ibu itu agar lebih rapi. Bapak Ibu juga bisa membuat grup pada Microsoft Stream sehingga nanti grup itu bisa Bapak Ibu share ke orang-orang di mana orang tersebut adalah orang-orang yang Bapak Ibu ingin berkolaborasi di dalamnya. Seperti itu. Ya, lalu Bapak Ibu, ini akan kita coba juga, nanti kita akan langsung lihat saja bagaimana kita bisa mengelola dan membuat channel playlist ya Bapak Ibu untuk video pembelajaran kita. Nah, lalu selanjutnya kita akan integrasikan juga dengan Microsoft Stream nih. Maaf, Microsoft Teams nih Bapak Ibu ya. Seperti yang saat ini sedang kita gunakan ya, kita pakai Teams ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Microsoft Teams dan sudah membuat Teams class ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengintegrasikan channel streamnya Bapak Ibu itu pada Teams-nya. Nah, enaknya adalah nanti jadi mahasiswa itu cukup buka Microsoft Teams-nya saja yang sudah mereka install misalnya di dalam komputer mereka. Dari satu aplikasi itu, mereka bisa mengakses seluruh video pembelajaran yang sudah dibuat oleh dosennya. Atau kanal atau channel video pembelajaran yang memang wajib diikuti oleh dosennya. Oke. Nah, Microsoft Teams buat Bapak Ibu yang sudah menggunakan dan sudah pakai, pasti tahu ya bahwa di Microsoft Teams ini kita bisa berinteraksi juga Bapak Ibu. Jadi video-video yang sudah kita unggah nanti di stream itu bisa langsung kita masukkan ke dalam Teams kita dan kita bisa sharing tentang video tersebut, bisa memberikan komentar juga dan bisa juga misalnya Bapak Ibu mengadakan kuis-kuis kecil, itu bisa sangat mungkin dilakukan. Oke. Ini saja Bapak Ibu. Sekarang saya akan langsung demokan saja bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran yang menarik, lalu bagaimana kita bisa mengunggahnya pada Microsoft Stream kita, dan bagaimana kita bisa mengintegrasikannya juga di dalam Teams kelas kita. Oke. Layar saya apakah terlihat, Ibu Ning? Terlihat, Ibu. Ya, baik. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini saya punya sebuah contoh, Bapak Ibu. Jadi saya membuat sebuah
mau membuat sebuah video pembelajaran tentang revolusi industri 4.0. Jadi misalnya saya adalah dosen sejarah misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, dan saya sedang mengajarkan tentang bagaimana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara global melalui revolusi industri 4.0. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan, ini dia PowerPoint yang akan saya ubah nantinya menjadi video pembelajaran. Ya, jadi di sini Bapak Ibu saya mengatur bahwa ketika saya membuat video pembelajaran ini durasinya tidak akan lebih dari 5 menit, ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh lihat bahwa saya memiliki sekitar 11 slide, ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat tampilannya dari slide pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan, kurang lebih bisa dibilang tema kali ya, seperti itulah ya Bapak Ibu. Itu sama ya. Artinya dari awal itu memang temanya adalah hitam elegan seperti itu. Jadi konsisten sampai ke akhir dari slide-nya. Nah, Bapak Ibu di sini saya tidak menambahkan animasi atau saya tidak menambahkan efek-efek visual yang fancy seperti itu, karena memang tujuan saya adalah dengan video pembelajaran ini para pembelajar bisa memiliki pengetahuan tentang revolusi industri yang terjadi, ya. Dari revolusi industri yang pertama 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Jadi saya akan lebih banyak menceritakan sejarah perubahan apa yang terjadi ketika di dalam revolusi industri itu. Jadi sangat penting untuk Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan video pembelajaran Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu misalnya memang membutuhkan visual, animasi, atau efek-efek lainnya seperti itu, mungkin karena ketika Bapak Ibu ingin menjelaskan listrik atau menjelaskan perubahan suhu dan lain sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan pembuatan videonya Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu saya tidak menggunakan talking head video karena menurut saya suara saja sudah cukup, tetapi jika dirasa perlu untuk masukkan talking head video itu boleh banget ya Bapak Ibu, silakan. Tapi kalau saya prefer tidak pakai talking head video, ataupun kalau saya pakai talking head video, mungkin saya hanya akan masukkan di slide yang pertama ini saja, gitu. Jadi untuk biar terasa lebih personal aja, biar mahasiswa saya atau pembelajar saya tahu, oh ini ternyata yang buat videonya adalah Ibu Rima misalnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di slide yang kedua, ini dia. Nah, saya sudah menuliskan notes nih Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan memakai fitur-fitur recording, seperti yang sudah disampaikan di minggu lalu dalam webinar di kesempatan yang lalu, Bapak Ibu, pada fitur recording yang ada di PowerPoint, itu kan setidaknya ada 2 ya Bapak Ibu, fitur yang sangat diunggulkan. Kenapa? Karena di fitur ini benar-benar kita bisa mendukung dengan tampilan wajah kita, suara kita, bahkan kita juga bisa menulis pada slide PowerPoint kita, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini di slide yang kedua ini saya pilih yang record slideshow, ya. Lalu saya sudah menuliskan notes nih Bapak Ibu, bahwa ketika nanti si slide ini muncul, kata-kata inilah yang akan saya sampaikan, gitu ya. Jadi saya akan langsung klik saja record seperti ini Bapak Ibu. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, ataupun tenaga angin. Hal ini tentunya memiliki kendala yang cukup besar, karena seperti kita ketahui, tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Misalkan, tenaga otot. Untuk mengangkat barang berat, bahkan dengan menggunakan katrol, dibutuhkan istirahat berkala. Hal tersebut merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga.
Nah, sudah saya klik stop nih Bapak Ibu, artinya saya sudah merekam suara saya. Bisa saya dengarkan kembali dengan mengklik replay. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan tadi suara saya terdengar Bapak Ibu ketika saya sedang melakukan recording di slide yang kedua ini, ya. Oke, saya akan lakukan Bapak Ibu hal yang sama ke slide-slide yang selanjutnya. Jadi saya akan ceritakan, saya ambil beberapa foto. Ini ada foto kota New York ya, Bapak Ibu, berbeda atau selisih 20 tahun. Ya, saya jelaskan di sini New York di 20 tahun itu, foto pertama yang dilihat hanyalah kereta kuda, tapi di foto yang kedua setelah 20 tahun berikutnya yang terlihat semuanya sudah mobil atau troli, sudah tidak ada lagi tenaga kuda. Dan seterusnya, saya lanjutkan terus sampai terakhir selesai Bapak Ibu, dan saya pastikan bahwa durasinya itu di sini ya Bapak Ibu bisa melihat durasi di bagian bawah, ya, itu tidak lebih dari waktu yang Bapak Ibu ingin segitu saja gitu, misalnya hanya 4 menit dan itu harus berakhir di menit keempat ya. Oke, saya tutup Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi saya lengkapi semua dan setelah itu saya bisa ulang lagi Bapak Ibu, saya bisa lihat lagi nih hasilnya sudah bagus belum ya, sudah maksimal belum ya, durasinya sudah cocok belum ya, tampilannya, animasinya semuanya apakah tidak terlalu berlebihan atau bagaimana. Setelah Bapak dan Ibu selesai dan Bapak Ibu yakin ini sudah hasil yang terbaik, sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu harapkan, Bapak Ibu bisa ekspor ya PowerPoint ini ke bentuk video. Kita langsung klik saja export to video, lalu pilih create video. Di sini Bapak Ibu bisa tentukan ukuran atau size dari videonya ya. Kalau saya ya kalau nggak standar HD aja rasanya udah cukup Bapak Ibu. Kali ini saya pilih standar aja supaya lebih cepat. Di sini juga saya pilih recorded timings and narration-nya supaya sesuai dengan apa yang sudah recording yang sudah saya masukkan ke dalam, diikuti saja seperti itu. Lalu saya langsung klik create video. Nah, nanti akan membuka local disk dan Bapak Ibu tentukan di manakah video tersebut ingin Bapak Ibu simpan. Lalu Bapak Ibu klik save. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa videonya ya sedang dalam masa proses Bapak Ibu untuk menjadi sebuah video. Oke, kita tunggu sebentar Bapak Ibu sampai ini selesai. Nah, jadi ketika videonya sudah selesai terbuat, Bapak Ibu boleh langsung membuka Microsoft Stream-nya ya. Jadi ini saya akan klik Microsoft Stream saya Bapak Ibu. Saya login terlebih dahulu dengan akun organisasi saya. Ini akun Office 365 yang saya gunakan saat ini. Ups. Oke, saya sudah berada di halaman beranda Office 365. Oh, ternyata videonya sudah selesai nih, Bapak Ibu. Ya, di sini progres barnya sudah berakhir. Oke, selanjutnya saya bisa masuk ke aplikasi Microsoft Stream. Nah, ini dia Bapak Ibu, tampilan dari Microsoft Stream saya. Ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengenal Microsoft Stream, seperti ini kurang lebih tampilannya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa menemukan video-video yang dibagikan oleh rekan-rekan kita dalam satu institusi. Ya, bedanya dengan YouTube adalah kalau YouTube itu sifatnya memang publik ya Bapak Ibu, bisa diakses oleh seluruh warga dunia. Tetapi kalau Stream itu yang bisa mengakses adalah
hanya yang memiliki akun Office 365 di tenan tersebut. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu dosen di UGM, jadi ya hanya dosen-dosen UGM dan mahasiswa UGM saja ya Bapak Ibu yang bisa mengakses video-video yang ada di dalam Microsoft Stream ini. Nah, baik Bapak Ibu, video saya tadi sudah selesai, sekarang saatnya saya unggah ke dalam Microsoft Stream saya. Saya akan pilih My Content, lalu ke video, seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu bisa, kalau ingin langsung mengunggah, Bapak Ibu langsung klik Browse saja. Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya sudah memiliki beberapa video-video pembelajaran nih Bapak Ibu. Ya, jadi videonya memang ada video yang saya buat sendiri, memang video pembelajaran, tetapi ada juga video-video di mana saya merecord atau merekam kegiatan pembelajaran pada saat saya menggunakan Teams meeting. Gitu. Jadi dia juga langsung masuk ke dalam streamnya kita, library streamnya kita. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mengunggah, karena nantinya mungkin kita pingin banyak sekali video pembelajaran akan kita unggah, ada baiknya kita mengkategorikan video-video kita ya supaya nanti ketika kita akses ataupun orang lain mengakses itu bisa langsung terlihat nih Bapak Ibu video ini nyarinya di mana. Karena kan kalau misalnya kita kayak gini nih agak-agak susah ya Bapak Ibu. Memang sih ada box untuk searching, tapi kan kalau misalnya kita bisa membuat lebih rapi lagi itu kan jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu bisa membuat channel seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya sudah membuat satu buah channel di sini, channel sejarah dunia ya Bapak Ibu. Jadi nanti channel ini Bapak Ibu video-video yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa dimasukkan ke dalam channel-channel yang sesuai. Untuk membuat channel Bapak Ibu mudah sekali, langsung aja klik create a new channel. Lalu Bapak Ibu berikan nama channelnya. Channel tidak boleh lebih dari 30 karakter Bapak Ibu. Ya, jadi harus kurang dari maksimal 30 karakter. Misalnya channel yang kedua, sejarah dunia, misalnya part 2, kayak gini misalnya ya Bapak Ibu. Maaf, kurang kreatif banget. Oke, lalu deskripsi bisa ditambahkan juga Bapak Ibu. Deskripsi ini tidak boleh lebih dari 2.000 karakter. Jadi di bawah 2.000 karakter. Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan deskripsi tentang nama dosennya siapa, misalnya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini Bapak Ibu bisa pilih apakah channel yang Bapak Ibu buat itu mau group channel atau mau company wide. Kalau company wide channel berarti nanti bisa diakses oleh seluruh orang di organisasinya Bapak dan Ibu. Tapi kalau group channel ini khusus Bapak Ibu. Khusus grup yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, contohnya saya pilih yang grup channel dan grup channelnya saya pilih. Kebetulan saya pernah mengisi mata kuliah workshop dan pengembangan media pembelajaran matematika ini. Jadi saya pilih ini Bapak Ibu. Oke, lalu seterusnya saya klik create. Jadi nanti channel si sejarah dunia 2 ini hanya ada ya Bapak Ibu pada grup workshop dan pembelajaran. Jadi ketika nanti orang mengakses saya channel-channel saya itu nanti yang ini tidak tampak karena ini tidak company wide ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi membuat channel seperti ini langkahnya. Nah, untuk mengunggah video pada channel ini mudah sekali. Jadi Bapak Ibu bisa drag aja langsung filenya atau bisa klik di sini select more files to upload. Oke, saya pilih. Tadi sudah membuat video pembelajaran ya Bapak Ibu dari PowerPoint. Ini dia Industrial Revolution 4.0. Saya pilih. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu, ini sedang proses upload. Nah, sambil menunggu upload, Bapak Ibu bisa memasukkan deskripsi lagi. Video language-nya, jika videonya berbahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa pilih bahasa Indonesia. Lalu, jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik publish. Oke.
Nah, ini sudah terpublish Bapak dan Ibu. Untuk melihat videonya, Bapak Ibu bisa langsung klik saja judul videonya. Nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu, tapi ini sedang masih proses untuk naik, jadi kita tunggu sebentar. Kurang lebihnya sih 5-10 menit ya Bapak Ibu. Nah, ini sedang proses di sini, nanti tampilannya detailnya akan ada di bawah seperti ini Bapak Ibu. Kapan video ini dipublish, oleh siapa. Kemudian di sini ada keterangannya limited ya Bapak Ibu, artinya video ini hanya bisa diakses oleh yang grup channel saya itu tadi. Ya, jadi orang-orang dosen-dosen lain atau mahasiswa yang tidak tergabung di dalam grup channel saya itu tidak bisa melihat ya. Kalau misalnya bisa melihat itu nanti di sini warnanya hijau Bapak Ibu dan tulisannya bukan limited tapi company. Nah, itu bisa dilihat. Oke, saya refresh dulu apakah sudah terunggah, masih diproses Bapak Ibu. Baik, ini ada beberapa pengaturan. Sebenarnya pengaturannya akan keluar lagi ketika si videonya ini sudah siap Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu pengaturan-pengaturan yang bisa Bapak Ibu lakukan antara lain adalah bisa link antara grup dan channel, bisa komen di grup dan channel, bisa update video detail, bisa delete dan bisa download video. Nah, untuk update video detail ini ketika kita klik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Bapak Ibu bisa melengkapi box-box ini, Bapak Ibu, ini ada nama videonya siapa, deskripsinya apa, video language-nya seperti apa, thumbnail-nya, tampilannya seperti ini. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengatur permission, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu perbolehkan orang lain di dalam company Bapak Ibu untuk bisa melihat video ini, Bapak Ibu bisa centang. Ya, berarti semua yang berada di saat ini saya menggunakan tenan UKI ya Bapak Ibu, itu bisa melihat video saya. Oke. Saat ini saya hanya ingin membatasi untuk mahasiswa saya saja atau kelas saya saja dulu yang bisa melihat video pembelajaran saya ini ya. Lalu ada pengaturan untuk optionnya juga Bapak Ibu di sini people ya, jadi nanti bisa melihat orang yang ada di dalam video tersebut Bapak Ibu. Lalu ada komen, saya memberikan komen juga ya. Nah, ini caption, Bapak Ibu bisa menambahkan caption dalam bentuk format VVT. Jadi kalau misalnya videonya itu berbahasa Indonesia, tetapi Bapak Ibu punya transkrip VVT-nya yang berbahasa Inggris, nanti bisa Bapak Ibu unggah caption-nya di sini. Oke, kita kembali lagi ke halaman utama. Nah, ternyata masih belum terunggah Bapak Ibu. Masih sedang diproses, baiklah. Kita tunggu dulu sebentar. Sambil kita menunggu Bapak Ibu, videonya sudah ready. Kita bisa membuka Teams kita. Jadi nanti kita akan langsung integrasikan dengan Microsoft Teams kita juga. Di sini saya akan buka Teams-nya. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, ini tim saya dengan tenan UKI ya. Saya sudah bergabung ke dalam dua grup, yaitu workshop dan pengembangan media matematika, di mana saya menjadi dosen ya Bapak Ibu, dan teknologi digital, di mana saya jadi trainer. Nah, saya ingin membuka yang ini, karena ini adalah kelas saya Bapak Ibu. Nah, ini dia Teams-nya. Saya sudah melakukan perkuliahan dengan mahasiswa, ada Bapak Ibu bisa lihat ya, ada komunikasi yang terjadi di antara saya, dosen, dengan mahasiswa. Kebetulan di Teams ini dosennya ada 2 Bapak Ibu, jadi tim teaching, jadi ada saya, ini namanya channel juga Bapak Ibu pada Teams ya, Miss Rima dan Miss Santri. Dan ini ada channel khusus untuk presentasi book review. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba untuk mengintegrasikan kumpulan video pembelajaran yang sudah kita buat pada stream di Teams kelasnya kita ini. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih ya, di mana Bapak Ibu akan mengintegrasikan si streamnya dengan channel pada Microsoft Teams-nya Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, nah di sini ini channel Miss Rima. Jadi ini kan kebetulan
channelnya saya nih, Bapak Ibu, ya di mana saya ngobrol sama anak-anak di sini. Kalau yang ini kan channelnya dosen yang kedua, ya mereka ngobrol dengan Ibu Santri. Nah, saya pengen integrasikan di sini nih, Bapak Ibu, di channel yang ini. Maka saya bisa pilih tanda plus ini, lalu saya pilih stream. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, pilihannya nanti ada dua. Apakah Bapak Ibu yang akan mengintegrasikan channelnya langsung atau mau videonya saja? Oke, saya mau pilih channel aja Bapak Ibu. Kenapa? Jadi nanti segala sesuatu yang terkait dengan sejarah dunia misalnya seperti itu, Bapak Ibu, mahasiswa saya bisa langsung masuk ke channelnya dan bisa lihat berbagai video pada channel sejarah dunia saya. Jadi nggak hanya satu video itu saja. Oke, saya kembali lagi Bapak Ibu ke streamnya. Nah, akhirnya Bapak Ibu sudah selesai terunggah. Ini dia videonya yang sudah saya berhasil unggah ya Bapak Ibu. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18. Suaranya terdengar ya Bapak Ibu ya. Menjadi lebih maju dan oke, selanjutnya saya akan menghubungkan si tim saya dengan channel yang sudah saya punya. Jadi saya mau hubungkan channel si sejarah dunia ini nih Bapak Ibu. Saya ambil dari sini, titik 3 di ujung kanan dari channelnya, saya klik share, lalu saya copy. Ya Bapak Ibu, link channelnya. Saya kembali lagi ke tim saya, lalu saya paste saja langsung. Nah, keluar Bapak Ibu, ini dia, channelnya adalah channel sejarah dunia di grup workshop dan pengembangan media pembelajaran matematika ini. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin langsung post to the channel about this tab, ya, jadi nanti seluruh mahasiswa member dari tim Bapak Ibu bisa melihat bahwa oh Ibu Rima menambahkan sebuah channel video pada Teams kita. Nah, ini langsung dicentang saja dan langsung klik save. Kita lihat Bapak Ibu apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, kita punya satu tab tambahan yaitu sejarah dunia yang mana di dalamnya nih Bapak Ibu mahasiswa saya bisa mengakses video pembelajaran si Industrial Revolution ini dan bisa langsung menonton Bapak Ibu ya melihat video pembelajarannya langsung dari aplikasi Teams desktop. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat jadi tidak perlu pindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Dia cukup punya Teams desktop, dosennya sudah menghubungkan channelnya sang dosen ke dalam Teams kelasnya dan mahasiswa bisa langsung melihat kumpulan video-video yang sudah diunggah oleh dosennya. Gitu, Bapak Ibu. Oke, saya kembali lagi ke streamnya. Saya tutup dulu. Jadi ini videonya yang sudah saya berikan nih Bapak Ibu. Sudah saya buat, saya stop dulu biar suaranya nggak keluar. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, jadi kita bisa kasih like terhadap video ini gitu. Terus bisa saling memberikan komentar juga, mahasiswa bisa kasih komen, dan dosen juga bisa reply komennya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang menarik lagi adalah Bapak Ibu, kita bisa membuat video pembelajaran kita ini semakin interaktif dengan kita bisa menambahkan forms Bapak Ibu. Ternyata saya bukan cuma 3 aplikasi deh, Bapak Ibu, 4 ya. 4 aplikasi sekaligus terintegrasi di Office 365 ya. Jadi saya klik add form. Di sini Bapak Ibu, saya ingin nanti di akhir pembelajaran mahasiswa memberikan feedback tentang si video pembelajaran ini. Saya ingin tahu nih Bapak Ibu, menurut mereka video pembelajaran ini apakah cukup jelas, apakah berkualitas ininya atau tidak, seperti itu. Feedback yang kita ingin dapatkan tentang video pembelajaran ini ya. Jadi saya sudah menyiapkan formnya Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke Office 365 saya. Nah, saya buka form saya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia survei yang ingin saya lakukan terkait video pembelajaran yang sudah saya buat. Ya, jadi ini survei video Revolusi Industri 4.0. Saya ambil linknya, Bapak Ibu, saya copy link ini,
Lalu saya kembali ke stream saya dan saya paste di sini. Oke. Name your form. Ini form survei video Industrial Revolution 4.0. Nah, Bapak Ibu ingin si surveinya ini nanti munculnya di menit yang keberapa nih, Bapak Ibu? Itu bisa Bapak Ibu atur. Ya, jadi di sini position on timeline-nya bisa Bapak Ibu atur. Misal langsung diseret aja nih Bapak Ibu seperti ini, langsung kita seret. Misalnya nanti surveinya di ujung-ujung aja deh, sudah selesai si revolusi industri ketiga. Nah gitu, mau masuk ke revolusi industri keempat. Nah jadi di menit yang ini, menit ke 3.5 ya Bapak Ibu, si surveinya ini saya masukkan. Lalu sesudah selesai Bapak Ibu, kita bisa klik add to timeline. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan multiple forms. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 2 atau 3 poin penting yang disampaikan dalam video pembelajaran, terus Bapak Ibu ingin langsung evaluasi mahasiswanya ketika mereka sudah mendengarkan tiap poin tersebut, ya misalnya poin 1 di menit ke-1, poin 2 di menit kedua, poin ketiga di akhir video. Nah, itu sangat mungkin Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu cukup lakukan saja add form seperti yang tadi saya demokan. Ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ini sudah muncul ya. Jadi akan ada form di menit ke-3/5. Formnya itu adalah form survei. Saya mundurin dulu sebentar, seperti ini, lalu saya play. Nah, Bapak Ibu, muncul ya Bapak Ibu semua? Di sini kita sudah masuk ke menit ke-3/5. Langsung Bapak Ibu yang tampil itu udah bukan videonya lagi, tetapi yang tampil adalah survei ya yang saya berikan kepada para mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa akan langsung menjawab nih Bapak Ibu, apakah penyampaian materi pada video pembelajaran ini menarik? Nanti dia akan kasih poin Bapak Ibu 1 2 3 4 5 ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan seterusnya. Gitu. Nanti akan dia jawab Bapak Ibu, lalu dia klik submit. Oke, nanti ketika mereka sudah klik submit, otomatis saya sebagai dosen sudah bisa melihat feedback dari para mahasiswa tentang video pembelajaran yang saya buat. Keren banget kan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ini ada fitur immersive reader ya, mungkin buat Bapak Ibu yang baru-baru menggunakan. Apa sih ini fitur immersive reader-nya? Ini kalau Bapak Ibu klik, ya, ini nanti bisa dibacakan Bapak Ibu pertanyaannya. Jadi misalnya buat mereka yang low vision seperti itu Bapak Ibu ingin bisa lebih jelas lagi karena huruf yang ditampilkan di layar itu jauh lebih besar seperti ini ya Bapak Ibu. Ukuran hurufnya bisa dibesarkan lagi dan seterusnya. Jadi mereka bisa baca dengan lebih fokus seperti ini. Bahkan bisa dibacakan loh Bapak Ibu. 1. Apakah penyampaian materi pada video pembelajaran ini menarik? Nah, seperti itu ya. Jadi ini fitur immersive reader yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yang disabilitas, Bapak Ibu, oleh pembelajaran disabilitas, ataupun juga bahkan banyak juga sih yang menggunakan untuk belajar bahasa. Gitu, karena ada fasilitas tadi penutur soal yang pertanyaan yang sedang disampaikan. Oke, setelah selesai nanti diisi, disubmit, dan sudah langsung Bapak Ibu hasilnya akan diterima oleh dosen. Nanti secara otomatis layarnya akan tertutup dan akan langsung continue to video. Langsung masuk lagi ke sisa video yang belum tertonton oleh para mahasiswanya. Seperti itu. Ya, jadi sangat interaktif ya Bapak Ibu, kita bisa langsung melakukan evaluasi juga secara cepat kepada mahasiswa kita. Oke, baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mungkin itu yang bisa saya bagikan saat ini. Tidak terasa sudah kayaknya udah 40 menit lebih sendiri nih Bapak Ibu saya menyampaikan apa yang bisa saya bagikan. Selanjutnya saya langsung kembalikan ke Ibu Ning kembali.
Ya, terima kasih Ibu Rima telah memberikan pemaparan dengan jelas terkait bagaimana meningkatkan engagement para mahasiswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan dapat disampaikan di kolom chat atau dapat juga menggunakan fitur mikrofon. Silakan Bapak Ibu, jika ingin ada yang digali lebih dalam lagi terkait materi yang disampaikan oleh Ibu Rima tadi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi yang disampaikan oleh Ibu Rima tadi. Dimana jika kita lihat tadi bahwa dengan menggunakan Office 365 kita benar-benar dapat melakukan atau menciptakan proses interaktif dalam proses pembelajaran jarak jauh. Untuk video webinar pagi ini juga sudah kami rekam. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Ridi. Ini ada pertanyaan pertama adalah kapan kita menggunakan stream dan kapan kita menggunakan YouTube. Apakah ada masukan terkait hal tersebut? Mungkin Ibu Rima bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kapan kita menggunakan stream dan YouTube itu kalau menurut saya sih tergantung kebutuhannya ya. Kalau memang kebutuhan kita adalah untuk dibagikan kepada mahasiswa kita saja atau lingkungan di dalam universitas kita, mungkin kita bisa menggunakan stream. Ya, tetapi ketika kita ingin membagikan video itu ke publik, memang kita masih harus download dulu dan kita unggah kembali di YouTube gitu. Enaknya di stream adalah bahwa stream ini jauh lebih terkendali ya Bapak Ibu dibandingkan ketika kita mengunggah video di YouTube. Yang saya maksudkan terkendali adalah bahwa di stream ini bisa diatur video-video yang memang relevan untuk dibagikan ke dalam warga di kampus atau di organisasi kita gitu. Jadi ketika ada video-video yang tidak relevan itu bisa kita ambil, kita take out seperti itu. Yang mana hal itu agak sulit ya Bapak Ibu dikendalikan kalau kita menggunakan YouTube. Lalu selanjutnya di YouTube, di stream itu juga kita bisa enaknya kita bisa posting multiple video, boleh dicoba nanti Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki 5 video berseri atau 3 video berseri misalnya, terus Bapak Ibu ingin unggah secara langsung, tidak satu-satu, ya itu bisa Bapak Ibu langsung lakukan di stream. Mungkin itu dulu, Pak Ridi. Ya, terima kasih Ibu Rima penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, PowerPoint itu semuanya apakah sudah ada fasilitas recordingnya, Ibu? Baik, langsung saya jawab saja, Pak Adi. PowerPoint yang sudah ada fasilitas recording itu adalah yang versi Office 365 Pro Plus ataupun Office 2019. Nah, itu sudah ada PPT recordernya. Yang di bawah itu memang belum ada, Pak.
Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, video yang tampil di stream tadi apakah bisa di-download oleh mahasiswa? Video yang tampil di stream bisa di-download oleh mahasiswa jika kita mengkehendakinya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu Rima, jika ingin menggabungkan beberapa video menjadi sebuah video pembelajaran, apakah tools yang sesuai untuk task tersebut? Menggabungkan beberapa video menjadi sebuah video pembelajaran. Boleh lebih dijelaskan lagi, Pak? Artinya, maksudnya videonya ini video yang sudah ready made gitu ya? Terus kita pengen masukin ke dalam PowerPoint kita. Apakah seperti itu? Iya. Oh iya. Iya betul. Bisa Pak, pakai PowerPoint saja itu juga bisa. Jadi nanti Bapak bisa di PowerPoint recording itu Bapak bisa termasuk di dalamnya insert video. Jadi nanti Bapak misalnya punya 2 atau 3 video yang ingin digabungkan, terus Bapak kasih narasi juga, misalnya seperti itu bisa Bapak masukkan di dalam slide-slide-nya, nanti setelah itu bisa langsung diekspor menjadi bentuk video di PowerPoint. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Bapak Alisnanto, beberapa dosen sudah memiliki channel YouTube. Apakah ada jembatan untuk ke stream? Ini maksudnya seperti apa ya Pak? Apakah bisa dijelaskan lebih detail lagi? Mungkin sehingga nanti bisa dijawab lebih jelas begitu. Atau Ibu Rima barangkali sudah menangkap dari pertanyaan ini? Iya, mungkin maksudnya Bapak ya, jadi udah punya channel YouTube, terus pengen diintegrate ke dalam streamnya, mungkin seperti itu ya Pak ya? Setahu saya saat ini sih belum bisa Pak. Masih memang harus manual gitu. Jadi tidak ada jembatan langsungnya. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Rima penjelasannya. Sama-sama Ibu nih. Oke, mungkin silahkan Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan kembali, bisa segera disampaikan. Mengingat waktunya kita cukup terbatas, mungkin segera saja jika memang masih ada pertanyaan, agar nanti bisa dibantu dijawab oleh Ibu Rima, sehingga dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh dapat benar-benar menerapkan materi hari ini dengan baik gitu, dan mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Kemudian ini ada pertanyaan kembali dari Bapak Agus. Recording, apakah fitur recording ini bisa dipakai PowerPoint via browser, Ibu Rima? Untuk PPT recorder ini harus menggunakan PowerPoint Office 365 Pak. PowerPoint menggunakan Office 365 Pro Plus, artinya yang terinstall ke komputer. Oke, jadi pada prinsipnya ketika Bapak atau Ibu ingin menggunakan fitur PowerPoint Recorder, bisa menggunakan Office 365 yang diperoleh dari kampus begitu. Biasanya kan sudah mendapatkannya begitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Iswandi. Apakah ada saran untuk mengurangi video file size dari PowerPoint Recorder tadi? Jadi kan biasanya kan untuk outputnya biasanya ukuran filenya besar begitu Bu. Apakah ada saran bagaimana cara meresize ukuran tersebut agar lebih kecil begitu? Oke, untuk pengaturan ukuran videonya sendiri itu Bapak Ibu kalau pada PowerPoint tadi yang sudah saya tunjukkan itu ada beberapa pengaturan. Jadi mulai dari Full HD sampai standar. Nah, jadi yang standar ini yang paling kecil Pak. Biasanya ukurannya itu cocok untuk bagus diakses di mobile phone seperti itu silakan dipilih yang standar atau HD saja.
Ya, terima kasih Bu Rima. Jadi pada prinsipnya Bapak Iswandi, nanti kita bisa mengatur ukuran video tersebut jadi dengan memilih dari kualitas video yang kita buat tersebut. Oke, kita beri kesempatan 1 menit lagi jika memang masih ada pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan bisa segera disampaikan. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Adi Nugroho. Kalau untuk memasukkan talking heads dari PPT, apakah memungkinkan Ibu Rima? Iya, bisa Pak. Jadi nanti Bapak dari slide recording, itu Bapak bisa langsung aktifkan saja fitur kameranya di pojok kanan bawah. Ya, bisa terjawab ya Bapak Adi. Silahkan Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain, jika masih ada pertanyaan. Ya, sepertinya diskusinya sudah cukup. Terima kasih Ibu Rima sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali dan dapat kita simpulkan bahwa untuk meningkatkan engagement para mahasiswa dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, kita sebagai pendidik atau pengajar harus benar-benar memperhatikan konten video pembelajaran yang kita buat dan memanfaatkan atau mengkombinasikan beberapa tools pendukung dalam proses pembelajaran jarak jauh tersebut. Misalnya seperti pemanfaatan Microsoft Stream, Microsoft Teams, dan Microsoft Forms. Nah, untuk sebelum kami menutup webinar pagi hari ini, kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk dapat memberikan feedback umpan balik kepada kami. Kami telah membagikan tautan feedback form di kolom chat, sehingga nanti kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat mengisi feedback form tersebut, sehingga harapannya ke depan kami dapat meningkatkan kualitas webinar yang kami selenggarakan dan dapat benar-benar menjawab kebutuhan Bapak Ibu sebagai dosen begitu. Ya, kami cukupkan sekian. Kami ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Ibu Rima yang sudah berbagi dan kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini atas kehadirannya. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Ning, Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Sama-sama.